Dan tentunya bagi pada pejabat, para anggota DPR untuk menahan diri menjadi pelajaran yang besar. Jangan bicara asal-asal dan jangan menghina masyarakat juga. Ini semua yang menjadi penyebab daripada masalah. Seperti sudah tak sampaikan kemarin kan, sepanjang Kapolri tidak diganti, sulit meredakan kemarahan rakyat. Beban rakyat sudah terlalu berat. Dan kini elit politik baik yang di pemerintahan maupun di Senayan sepanjang seharian kemarin menghilang entah kemana. Ngumpet semua nih. Yang pasti mesti secara resmi Presiden sudah perintah untuk mengusut pelaku penabrakan ojol bernama Afan Kurniawan. Namun tak sedikit pun meredakan ketegangan emosi rakyat. Ya coba kita lihat. Mulai dari Presiden sampai aparat kurang kepieneh dalam menerapkan tindakan internal. Buktinya masa di Jakarta serta berbagai kota besar tetap saja gerutuk pusat pemerintahan dan BRIMOB setempat. Bukankah ini pertanda indikasi publik itu memiliki hawa yang mau dituangkan pada mereka itu? Nah, pagi kemarin video Pak Prabowo itu ikut berduka juga dan menjanjikan pengusutan pelaku yang sudah menyebar itu. Tidak itu saja, dia bahkan menyatakan negara akan menanggung kehidupan keluarga almarhum. Nah terus kemudian Kapolri pun meminta maaf, nemui keluarga korban di rumah sakit, memeluk bapaknya Mas Afan, menjanjikan juga siap menanggung beban keluarga. Isih ditambah neh, Kapolda Metro turut ke lokasi pemakaman almarhum di karet bifak itu. Cukup itu saja yang dijalani pemerintah. Nggak, masih ada lagi. Lu saat masa geruduk ke BRIMOB Kuitang, Danyon itu sampai teriak-teriak tuh meminta maaf dan menyebut 7 pelaku dibawa ke Mabes Polri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atau kelalaiannya. Tak menunggu hari ini, kemarin mereka semua langsung diperiksa sama Kadipropam dan pemeriksaannya pun disiarkan live oleh pihak kepolisian. Ini semua dijalani buat apa? Agar rakyat bersedia menerima institusi politik beneran tegas, menindak yang bersalah. Jangan sampai seakan-akan polisi jadi musuh rakyat, jangan. Polisi itu mengayomi rakyat harusnya. Namun baik Presiden sama Kapolri lupa ini atau pura-pura nggak ngerti. Yang melakukan itu kan ya mau sekelas prajurit. Yang mesti mereka salah. Itu akibat tekanan dan beban tugas. Ditambah saat situasi chaos. Nalar orang pasti gugup. Sehingga terjadilah peristiwa kemarin itu. 7 pelaku ya harus menjalani hukuman. Tetapi sepanjang pimpinan BRIMOB, Polda, bahkan Kapolri belum diganti. Emosi publik sulit diredakan. Satu jalan atau satu permintaan masyarakat. Pak Prabowo harus ganti Kapolri. Bayangkan hingga dini hari masa terus bertahan loh. Masa untuk memutus rantai konflik massa di berbagai wilayah kepolisian atau negara tidak mampu. Mana nih para petinggi partai, para menteri? Hampir seharian kemarin kok nggak menampakkan hidungnya itu. Mana tuh Wapres yang katanya representasi generasi muda? Kok nggak berani nemuin demonstran? Malah yang disiarkan menemui demonstran padahal itu peristiwa di Bengkulu kelangkaan BBM. Dari media mainstream yang pendukungnya dia itu. Hak-hak aja itu. Bukankah para pendukungmu mengklaim dirimu berani nemui demonstran? Tapi jangan yang hoax. Peristiwa di Bengkulu disiarkan katanya di Jakarta ini. Dan Om Bengawan tidak bisa memastikan. Kapan akan berhenti dari menegangkannya hati rakyat? Hingga marahnya emosi rakyat. Ini disebabkan elit politik baik yang di eksekutif dan legislatif. Tuli telinganya. Buta matanya. Gak sampai 1 tahun loh. Kemarahan rakyat tertumpah ruah. Tidak perlu nuding berbagai aksi massa di berbagai kota besar. Ada yang nunggangin. Gak perlu. Katanya digerakkan oleh orang luar. Gak perlu. Rakyat bukan kuda. Jangan pula menuding rakyat dibayar atau diprovokasi. Ingat loh, jika ada yang bilang begitu, minta dia tunjukkan buktinya.
Emosi publik itu sudah dirasakan sejak lama, ini meletup ini. Tapi negara dalam hal ini pemerintah itu tenan, buh budek, buh picek saya nggak tahu. Kena negara ruwet, rakyat pada susah cari pendapatan, pengangguran tambah, PHK bergulung-gulung, malah di tingkat elit, do pesta pora, joget-joget, menambah gaji, double jabatan, rangkap jabatan. Ini yang membuat rakyat marah. Dan pemerintah bener tutup mata, tutup telinga, picak budak. Ini yang membuat emosi masyarakat. Ada banyak konten ngompol yang saya bawakan. Angkat topik-topik itu. Ya sebagian dari kegelisahan yang ada sebenarnya. Fakta kegelisahan rakyat. Tadi sudah dengar toh, apa yang disuarakan oleh Pak Yusuf Kalla di opening konten ini. Selain budek, micek, picek elit itu ya hobi dia menghina. Menzalimi rakyatnya, mencaci maki rakyatnya. Nyebut dasmu lah, brengsek lah, tolol. Mau kira wong cilik bakal selamanya nerima begitu saja. Menginjak-injak harga diri rakyat. Ini otak-otak para pejabat ini yang tolol juga ini. Nyatanya emang hidup lagi sulit-sulitnya kok. Negara malah abai. Melupakan tugasnya mensejahterakan rakyat. DPR. Yang setali tiga uang juga itu. Banyak yang tidak menyuarakan kepentingan konstituen. Hanya satu dua yang benar-benar turun ke bawah. Untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Ya, menerima rakyat. Bersama dengan rakyat. Karena dia wakil rakyat. Nek kejadiannya begini. Mana tuh Bung Saroni yang kemarin sempat ngatain yang pada demo mau bubarin DPR dengan sebutan tolol itu. Mana itu? Keluar. Jangan ngumpet. Begitu didatangi rakyat, mereka enak saja langsung kerja dari rumah, gak berani ngadepin rakyat yang mau ketemu. Mbok kayak Bung Adian Apitupulu itu yang Kamis malam. Usai Mas Afan tertabrak, langsung ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo, ngebantu apa yang bisa dia bantu. Politisi dari PDIP ini, Banteng Moncong Putih ini benar-benar menjadi wakil rakyat. Neng Rike Diah Pitaloka juga berani ikut melayat tuh. Kumpul sama ojol, belasan ribu, ya gak ada masalah tuh. Lalu ada Pak Anies, Mas Pram yang melayat dan menemui keluarga almarhum yang ditinggalkan. Ada yang tahu? Menteri yang melayat siapa? Atau Gibran? Wakil Presiden. Kok gak berani mewakili Presiden? Turut menyampaikan duka. Apa yang kau takutkan naik melayat? Tenang aja tuh, Mas Afan itu wesedo. Gak mungkin bangun dan ngata-ngatain wapres atau menteri-menterinya. Atau para aparat, entah. Hanya kedukaan yang menghantui, menggelayut dalam keluarganya. Gak ngerti tuh. Seharian kemarin dia itu kemana tuh. Caranya tak cari infonya itu. Apa aktivitasnya? Belas tidak ditemukan. Nah, mungkin dilihat di istana. Kalau ngomong anak ya saya gak tahu. Sebab ini banyak sekolah yang diliburkan. Oh ya, Om Bengawan pengen berpesan tuh. Pada rakyat yang melakukan aksi di berbagai wilayah. Tolonglah. Fokus pada isu yang diusung. Terima kasih dalam 2 hari ini melakukan demo yang gak ngawur. Mesti terjadi bentrok rusuh tapi terkendali dengan baik. Itu hal wajar, biasalah. Seperti waktu Bengawan masih muda dulu. Yang ikut demo, biasa seperti itu. Bentrok dengan aparat biasa. Yang jelas dibandingkan kerusuhan 98. Ini beda. Beda. Dulu ada penjarahan. Dan kebanyakan para demonstran menyasar masyarakat yang lain. Yang secara ekonomi jauh lebih sejahtera. Sedangkan yang sekarang, walaupun sudah berlangsung 2 hari, namun tidak ada rumah warga jadi sasaran perampasan atau pengambilan barang secara paksa. Meski sepele, ini sesuatu yang mesti dijaga. Sebab Bengawan benar-benar ngerasa benar. Beda sama yang dulu, tahun 98. Ditambah, pihak yang jadi sasaran, kebanyakan markas aparat keamanan loh. Brimob khususnya. Lalu para elit politik dan yang katanya wakil rakyat, pada kemana tuh? Kalian utamanya partai pendukung pemerintah tunjukkan mana pembelaan kepada rakyat. Nek gak berani lakukan pembelaan ya panggil itu presiden ke gedung dewan. Disidangkan di DPR, adili sekalian. Tentu jangan lupa wakilnya diikutkan sekalian. Enak aja dia gak diapa-apain. Ini rakyat sudah tertekan. Jadi tolong Pak Prabowo tegas untuk menghentikan semua ini. Dari para elit-elit politik.
Dan selama seharian kemarin, meski negara, aparat keamanan sudah berusaha melakukan langkah-langkah nyata, hampir tidak berdampak apapun. Rakyat sudah buteng, nekat. Apa penyebabnya? Ya rakyat sebenarnya muak, gregeten, emosi sama hampir semua pejabat yang ada di Indonesia ini. Yang tingkah polanya tidak patut dicontoh. Kebetulan dipatik oleh meninggalnya ojol. Jadilah sasaran kemarahan, menyasar ke aparat berbaju coklat itu. Lu melihat beginian, coba deh. Begawan mau tanya ini. Para pendukung oke gas. Piye nek ngene iki? Masih bilang jogetin aja. Dan itu para termul. Jangan-jangan para termul hanya mencari kesempatan dalam kesempitan aja. Hati-hati ini. Ini peperangan yang harus kita jaga supaya tidak menjalar kemana-mana. Urip wangel ora umum golek duit tok ning dalan panas-panasan. Nek musim udan ya kembroh kabeh. Dapetnya enggak seberapa. Kalian para pejabat malah joget-joget. Kemuaan publik itu wis muntup-muntup ning ngendias ini. Dikompliti sama pernyataan-pernyataan saya akan. Lah kowe iki gimana? Omongane malah okan-akan aja. Bahkan kejadian ricuh di berbagai kota besar. Negara diam, membiarkan konflik melebar kemana-mana. Atau jangan-jangan ini sebuah skenario. Rakyat bertanya ini. Bukan hanya presiden, wakil presiden, Menko Polhukam, Menteri Pertahanan. Tidak melakukan apapun. Hanya memberikan komentar yang standar. Normatif aja. DPR itu, terutama Komisi 3. Yang terkait mitra keamanan. Ya tidak ada rapat mendadak. Nemui pendemo lah. Apa ngomong ngopo gitu loh. Beneran negara ini nggak diurus dengan baik oleh aparat, oleh pemerintah dengan benar. Rakyat ini diumbar kaya doro ae golek pangan dewe-dewe. Nek dorone ngendok, ndoke gadi dijupuki, diceplok, dipajeki, nek dorone lemu ginuk-ginuk dibeleh. Rakyat menjadi sasaran. Diinjak, ditindas, dilindas. Rakyat sudah muak. Dan semalam, itu di Jakarta, konsentrasi massa, ada di markas Brimob Kuitang. Polda Metro sama Mabes Polri. Nah, mosok sih. Ngebaca kayak begini, ini seorang jenderal bintang 4. Bekas Danjen Kopassus. Dan sekarang Panglima tertinggi TNI gak mudeng mesti ngapain. Ini rakyat juga heran ini. Para pembantunya sing jenderal ya kebak banget loh. Tidak sekedar Menko Polhukam, Menhan, staf ahli bidang Polkam. Kan ya pensiunan jenderal semua. Terus gunanya mereka itu apa? Kalau cuma bagi-bagi jabatan. Cuma cari aman aja. Ini rakyat butuh penyelesaian. Nah ini memperlihatkan dan seperti wis tak prediksi sejak dari kampanye Pilpres kemarin. Ya faktor usia itu yang bikin seorang dianggap macan Asia. Aslinya ya omong meong. Sekedar diselentik kupingnya. Melayu kencing-kencing. Ini saya juga sangat prihatin. Akibat perkembangan demo di banyak tempat itu lumayan pesat. Om Begawan mohon maaf. Bila saat konten tayang ini mungkin ada beberapa update demo sing wis rapas gitu loh. Maaf saja. Tapi mau bagaimana lagi? Contoh. Aku omong di mana di situ ada ricuh bentrok. Begitu tayang jebol wis leren. Ya maaf. Atau Makobrimob di mana terkepung demonstran. Pas tak tayangkan 4-7 jam berikutnya jebol wis bubar. Ya bisa aja. Kecuali ini aku siaran live beda. Baru bisa dan berani menyatakan situasi beberapa kota. Karena kebetulan jaringan Om Begawan di berbagai kota ada beberapa. Sebelum konten aku ya update terus. Info dari teman-teman di luar kota, di berbagai kota. Jakarta, Makassar, Bandung, dan sebagainya. Termasuk kondisi pagi ini. Di beberapa wilayah masih ada demo misalnya. Soalnya gawe konten sing update, sing fresh. Nek peristiwanya kayak sekarang ini, ya rodok berat memang. Namun itu tidak kemudian menghalangi Om Begawan. Malah gak posting apa-apa. Enggak, saya terus akan update. Memberikan penjelasan, informasi kepada masyarakat. Dukungan ngompol pada demonstran itu bukan bertarung, bukan perang.
Bukan untuk membuat ricuh, apalagi tempur sama polisi. Tidak. Kalau masyarakat tempur sama aparat, ya genah kalah. Lah mereka disangoni kenut. Tahu kenut? Ada tameng, rompi, peluru karet dan sebagainya. Masih pakai helm, sepatu laras. Yang kuandeli ora umum, yang gajul wong ya loro tenan. Itu belum termasuk gas air mata, senjata atau kendaraan tempur loh. Mulai dari motor trail rantis atau kendaraan taktis, sampai barakuda, sampai water cannon. Mestinya nek nangani demo beginian, bawahnya itu tameng aja. Dan gini ya, soal 7 anggota Brimob yang dikenakan proses cepat, dapat sanksi akibat melindas Afan, ya itu silahkan saja. Itu adalah ketentuan dari kepolisian itu sendiri. Tapi mereka itu ya prajurit cilik-cilik lah. Sing uripe ya paling ya unda-undi sama almarhum. Ngebaca kayak ginian, dora paham. Apa pada sengaja cuci tangan? Silahkan mereka dihukum, tapi para pemimpin mereka ya harus kena hukuman juga. Seperti saya tak omongin dek wingi. Presiden harus berani copot itu Kapolri. Copot itu Dankor Brimob sama Kapolda Metro. Nah, membiarkan ketiganya, itu emosi publik tetap sulit untuk diredam. Beneran ini, aku gregetan sama Pak Prabowo ini. Apalagi kelingan berbagai pernyataan sebelumnya. Misalnya, dia akan pernah bilang itu, yang nyebut Indonesia gelap itu didanai sama koruptor. Loh, apakah omongannya itu bisa dibuktikan? Apakah sampai sekarang koruptor yang mendanai isu Indonesia gelap? Ada yang kunangan atau yang ditangkap misalnya? Ada? Enggak ada. Mumpung rakyat lagi marah, tangkap tuh koruptornya. Tunjukkan ke kami. Terus di lain kesempatan juga pernah itu Pak Prabowo mengatakan, Indonesia gelap. Sorry masa depan cerah. Lu cerah gimana? Oh, demo di mana-mana bentrok di banyak kota besar. Fasum fasos pada rusak. Ya. Fasilitas umum, fasilitas sosial pada rusak, hancur. Cerai disawang dari mana? Dari Antartika. Apanya yang cerah, Pak? Coba jelaskan sekarang. Ini surat apa Padang Jinglang? Pernah juga dia nanya tuh, yang lihat Indonesia gelap siapa? Tak jawab saya aku. Lah demo itu neng endi nek dudu gelap arane opo? Negara yang situasinya politiknya tidak menentu begini. Gimana ekonominya bisa tumbuh? Nanti jika target pertumbuhan tidak tercapai, jangan kau salahkan rakyat. Cara memimpin saja nggak kapabel. Ini sudah tak kasih masukan loh. Copot tuh Kapolri. Lah masa ngeyel enggak? Awasi tuh para termul-termul. Mereka sangat mengganggu karena banyak penjilat-penjilat yang merusak tatanan negara. Lihat sendiri hasilnya sekarang. Gelap beneran dah. Konflik rakyat sama aparat di mana-mana. Lantas mau kau sebut apa peristiwa-peristiwa seperti ini? Kalau aksi tak berhenti, eskalasinya naik, ya siap-siap baik. Bisa kehilangan kursinya. Dan rakyat akan terus mendesak untuk terus melakukan upaya agar mereka bisa hidup sejahtera di masa yang akan datang. Sekali lagi, ganti itu Kapolri. Ganti itu para menteri-menteri yang tidak becus bekerja. Tangkap itu koruptor. Awasi para termul-termul. Jangan sampai Indonesia rusak karena mereka. Salam kawan. Jangan salah paham. Salam ngobrol. Dadah.